Bapak tadi sempat ini ya Pak, pamit ya Pak ya. Apanya? Pamit, Bapak tadi Oktober kan pamit berikutnya. Ya kan ini pas ke masyarakat ya sambil pamit yang bulan depan sudah purna tugas. Ya, bahkan keberanian memindahkan ibu kota itu kan juga perlu keberanian yang luar biasa sebenarnya. Betul. Pertanyakan, Saudara Kaisang bukan penyelenggaraan kan Ganjar selalu berkampanye memakai jet pribadi Hawker 800 XP ini. dengan registrasi N2409. Ini Ganjar ternyata juga pernah Operator naik pesawat ini adalah private jet nih. Tapi ya sebenarnya kalau kita pikir nggak ada yang tabu dengan penggunaan private jet sendiri bagi orang-orang yang mampu. 20 Oktober tinggal beberapa hari lagi nih teman-teman. Itu artinya kita mesti siap untuk dada-dada ke Pak Joko Widodo karena ya namanya presiden cuma bisa menjabat selama 2 periode aja alias 10 tahun. Pertanyaannya apakah kalian siap ditinggal sosok Joko Widodo? Sosok presiden yang sudah memimpin kita 10 tahun. Kemudian approval rate atau tingkat kepuasan akan kinerja dari presiden yang satu ini, presiden ke-7 ini adalah di angka 75 sampai dengan 80%. Itu artinya kan ada banyak sekali apa istilahnya ya? Umpan balik atau bahasa lebih enaknya apa? Feedback atau ungkapan dan testimoni lah istilahnya dari masyarakat bahwa kebanyakan merasa puas akan kinerja presiden ke-7 kita ini. Nah ibaratnya kalau udah ngerasa puas pastinya kan makin suka, demen dan juga ngerasa oke, ini presiden yang bagus. Cuman sayangnya tinggal beberapa hari lagi menghitung hari saja presiden ke-7 ini akan habis masa jabatannya. Dan yang menarik adalah ketika beliau berkunjung ke Surabaya, di tengah beliau bertemu dengan masyarakat Surabaya, beliau pamit nih teman-teman. Jadi beliau mengatakan sebentar lagi akan purna tugas, dada-dada, pamit. Bapak tadi sempat ini ya Pak, pamit ya Pak ya. Apanya? Pamit, Bapak tadi Oktober kan pamit berikutnya. Ya kan ini pas ke masyarakat ya sambil pamit yang bulan depan sudah purna tugas. Bapak tadi sempat ini ya Pak, pamit ya Pak ya. Apanya? Pamit, Bapak tadi Oktober kan pamit berikutnya. Ya kan ini pas ke masyarakat ya sambil pamit yang bulan depan sudah purna tugas. Dari masyarakat gimana Pak? Oh iya. Pak Ngapunten. Namanya orang Jawa Timur ya, makanya ketika bertemu masyarakat Jawa Timur, Jokowi menggunakan bahasa Jawa yang kurang lebih artinya tuh, saya pamit ya, Bapak dan Ibu, dijawab sama masyarakatnya, artinya gimana ya? Baik Pak, gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Ada beberapa orang dengan testimoni terharu karena merasa memang perkembangan, kemajuan Indonesia di bawah tangan dingin seorang Joko Widodo itu benar-benar terasa begitu ya. Dan itu artinya kita akan kehilangan sosok ini beberapa saat lagi gitu. Makanya kan ternyuh nih begitu. Oke. Ini saat Presiden Joko Widodo berkunjung ya di Pasar Soponyono, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus beliau mengucapkan pamit, sebentar lagi akan purna tugas. Nah, pertanyaannya masih sama. Apakah kalian siap ditinggal Joko Widodo? Gue mau kasih lihat kalian bukti kalau utang pemerintah itu memang tidak pernah mengecil nominalnya. Ini yang kalian lihat di sini, yang bar itu adalah nilai utangnya, tidak pernah mengecil. Sementara yang garis itu adalah nilai rasio utang terhadap PDB dan itu selalu turun. Sekitar tahun 2014, 2015 ini naik lagi di zaman pemerintahannya Jokowi. Memang benar pemerintahan Jokowi lebih banyak berutang daripada SBY dan memang benar SBY berhasil menurunkan rasio utang kita dari yang 80 sekian persen jadi tinggal di bawah 30% di akhir pemerintahannya SBY. Kenapa bisa di zaman SBY itu pertumbuhan utang nominalnya naik, tapi rasionya turun? Itu karena PDB-nya bertumbuh lebih cepat atau lebih tinggi daripada pertumbuhan utangnya. Tapi kenapa bisa begitu? Di zaman SBY, menurut gue ya, pembangunannya lebih banyak di Pulau Jawa. Dan memang secara prinsip, kalau kita ingin cepat pertumbuhan ekonomi, ya kita harus membangun di pusat-pusat di mana penduduk kita paling banyak. Kalau di negara ini ya berarti di Pulau Jawa. Kalau membangun di Pulau Jawa banyak, otomatis yang merasakan manfaatnya itu lebih banyak lagi. Dan otomatis hasilnya lebih cepat peningkatan ekonominya. Tuh, memang ini yang seringkali dipakai oleh
para lawan politik dari seorang Joko Widodo ya, yang mengatakan 10 tahun memerintah cuman meninggalkan hutang. Begitu. Sebenarnya penjelasan yang singkat dan juga cukup mudah dimengerti ya. Hutang atau mungkin grafik dari hutang Jokowi memang naik. Cuman PDB-nya dibanding PDB atau produk domestik bruto alias pertumbuhan ekonomi di masyarakat itu prosentasenya turun. Alias pendapatannya itu tinggi, hutangnya itu lebih kecil daripada pendapatan gitu. Cuman kalau misalkan dibanding dengan hutang dari hutang ke tahun-tahun sebelumnya memang naik. Cuman lagi-lagi dibanding dengan PDB-nya itu turun. Artinya itu sesuatu yang bagus sebenarnya. Karena DPR itu kalau tidak salah itu ngasih batasan sampai dengan 60 atau 50% dari PDB itu batas maksimal gitu. Dan Joko Widodo kebijakan hutang luar negerinya masih di batas yang aman. Lagi-lagi soal PDB ya, kenapa kemudian dibandingkan dengan SBY? Lagi-lagi nih soal para haters dan lawan politik. SBY itu PDB-nya tinggi, hutangnya juga nggak terlalu gede seperti zaman Jokowi gitu ya. Karena pembangunan era SBY itu terpusat di Jawa sentris gitu kan. Itu berbeda dengan Joko Widodo yang melakukan kebijakan pembangunan infrastruktur Indonesia sentris. Karena Indonesia bukan cuma Jawa, itu terjemahan bebasnya gitu. Dan saya sepakat sih, itu mendapat testimoni yang begitu banyak, besar, masif gitu. Bagaimana rakyat Papua di beberapa kesempatan mengungkapkan betapa besar terima kasih mereka sudah dibangun tanah Papua gitu kan. Satu-satunya presiden mungkin yang menurut mereka mulai melihat Papua dengan cara yang sama presiden melihat daerah-daerah yang lain, terutama Jawa. Kan begitu. Nah, kalau misalkan kita ngebahas PDB itu langsung bisa kerasa pertumbuhannya kalau pembangunan infrastruktur itu dibangun di Jawa. Karena semua pusat ekonomi paling tidak mayoritas ada di Jawa. Dengan begitu kan kerasa banget pertumbuhannya akan terdongkrak gitu. Tapi kan tidak dengan kebijakan Jokowi. Jokowi membangun Indonesia secara umum, keseluruhan, merata, tidak Jawa sentris tapi Indonesia sentris. Mungkin pertumbuhan ekonominya tidak terasa langsung, tapi paling tidak itu menunjukkan satu prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, bahkan keberanian memindahkan ibu kota itu kan juga perlu keberanian yang luar biasa sebenarnya. Betul. Dan kalau orang bilang itu belum perlu, belum penting, saya kok jadi ngerasa gimana belum perlu. Kita ini merdeka udah hampir udah 70-an tahun loh kita merdeka ini. Dan sampai kita merdeka ini pernah nggak kita punya istilahnya mahakarya, kantor kepresidenan sendiri? Kita nggak punya. Kan warisan Belanda. Yang sekarang kita ini. bikin perusahaan aja, punya duit sedikit aja kita bikin kantor sendiri kok. Ya. Nah ini negara begini besar, negara ini begini kaya. Udah 70-an tahun merdeka lebih. Terus tiba-tiba ada presidennya berani mau bikin kantor presiden sendiri, kantor kementerian sendiri. Hasil karya anak bangsa, desainnya, arsitekturnya. Kok ya dijadiin pesimis gitu loh. Kan harusnya dihargai bahwa ada sebuah keberanian, bahwa ada sebuah keinginan yang besar. Karena kita percaya ini bangsa yang besar. Tuh, karena kita percaya ini adalah bangsa yang besar. Makanya keputusan-keputusan besar dari pimpinan kita, pemerintah kita, orang nomor 1 di Indonesia, kita mesti dukung juga nih. Contoh paling konkret adalah soal perpindahan ibu kota. Itu satu misi yang ibarat film ini Mission Impossible gitu ya. Menurut para haters, para lawan politik dari seorang Joko Widodo. Sebenarnya kan ide besarnya sudah dimulai sejak era Soekarno. Tapi tidak ada satupun presiden setelah Soekarno bahkan itu yang mampu atau cukup berani minimal untuk memulai mewujudkan ide besar itu. Dan baru di presiden ke-7 ini, Joko Widodo, punya cukup keberanian untuk memindahkan ibu kota ke tempat lain selain Jakarta. Karena Jakarta udah nggak seksi lagi, Jakarta sudah terlalu padat, ya kan. Bahkan Ahok ketika mengucapkan selamat ulang tahun untuk kota Jakarta, doanya satu, semoga Jakarta tidak tenggelam. Gimana ya? Itu berat orang ulang tahun dikasih doa selamat ulang tahun tuh doanya bikin ya gitu kan. Selamat ulang tahun kota Jakarta. Doanya semoga tidak tenggelam. Kan gimana ya? Kan gitu.
pertanyakan, Saudara Kaisang bukan penyelenggara negara. Kan kemarin sudah saya sampaikan, patut diduga ada hubungannya dengan penyelenggara negara. Makanya kami akan klarifikasi. Teman-teman, apakah ada pertanyaan? Boleh Pak ya, apakah KPK itu hanya berwenang memeriksa gratifikasi kalau menyangkut penyelenggara negara? Saya sampaikan iya, kan gitu. Kenapa? Oke, ini statement dari Alexander Marwata dari KPK yang mengatakan bahwa rencana KPK untuk memanggil Kaisang Pangarep diurungkan karena menurut hitung-hitungan, bukan hitung-hitungan, lebih ke menurut aturan yang berlaku memang gratifikasi itu hanya untuk ASN atau penyelenggara negara, sedangkan Kaisang bukan seorang ASN atau penyelenggara negara. Makanya proses gratifikasi atau tuduhan menerima suap gitu kan, itu tidak bisa dikenakan kepada seorang Kaisang Pangarep karena memang bukan penyelenggara negara. Ini jadi panas beberapa hari terakhir, dianggap Kaisang itu tone deaf atau tidak memiliki rasa iba terhadap situasi yang sedang panas, justru malah hedon. Itu komentar dari lawan politik ya. Ada lagi komentar yang mengatakan, oke ini nih terbuka nih, borok Jokowi. Borok Jokowi dimulai dari Kaisang. Gitu katanya kan gitu. Ini menarik karena digorengnya cukup panas seperti suasana cuaca pada beberapa hari terakhir ya, panas banget. Dan sampai sekarang tidak ada tindakan hukum yang kemudian bisa dilayangkan kepada Kaisang Pangarep. Karena sepaham saya, mungkin nanti teman-teman bisa kasih sanggahan atau mungkin koreksi di kolom komentar ya. Sepaham saya, gratifikasi itu hanya bisa diproses untuk ASN atau penyelenggara negara. Pun itu jika gratifikasi tidak dilaporkan ke KPK. Kalau dilaporin, terima aja. Orang diberi dikasih ya kan. Yang tidak boleh itu ketika gratifikasi buntutnya ada suapnya gitu. Karena kan beberapa pihak menilai atau mengukur dan menghitung menakar bahwa gratifikasi itu adalah suap model baru kan gitu. Ini perlu diperdebatkan juga sih. Cuman kalau misalkan dilapor, itu kalau tidak salah boleh diterima. Yang tidak boleh menerima tapi nggak lapor gitu. Dan yang tidak boleh lagi adalah menerima suap. Itu jelas tidak boleh. Tapi ini hanya berlaku untuk para penyelenggara negara alias ASN gitu. Komentarnya dong, kalau Kaisang ini gimana nih statusnya? Kan bukan ASN tuh. Kenapa digoreng-goreng terus gitu? Ganjar selalu berkampanye memakai jet pribadi Hawker 800 XP ini. dengan registrasi N2409. Ini Ganjar ternyata juga pernah Operator pesawat naik ini adalah private PT jet White Sky nih. Aviation yang juga merupakan pengelola Bandara Halim Perdana Kusuma. Pemegang saham PT White Sky terafiliasi dengan Arsyad Rashid, Ketua Tim Kampanye Ganjar Mahfud, dan Dinom Prawira, Deputi Tim Kampanye. Piknya Ganjar juga pernah memakai pesawat N349 Hanji, terintegrasi dimiliki perusahaan Singapura MISG Investment. Dan jika dilacak lebih lanjut, perusahaan ini dimiliki oleh Bayu Priawan, bos Bluebird Group yang jadi bendara TPN Prabowo Gibran. Sedangkan Mahfud MD lebih sering beraktivitas memakai jet pribadi Embraer 145 PKTFS yang dikelola oleh PT Indonesia Air Transport. Jika dikuliti lebih dalam, perusahaan ini dimiliki konglomerat media Haritanu, Ketua Partai Perindo yang juga... Oke. Jadi kalau ngomongin soal ukurannya adalah private jet, ternyata banyak politisi kita yang pakai private jet juga. Kalau tidak salah juga Megawati pernah, Prabowo beda bos, dia punya sendiri. Yang lain minjem atau nyewa ya kan, Prabowo punya sendiri. Mohon maaf nih, beda. Lu kan nyarter, Prabowo enggak, emang punya sendiri itu gitu. Beberapa hari terakhir saya tuh ditantangin sama orang-orang yang gak suka sama keluarganya Mulyono untuk bahas masalah private jet yang dipakai Kaisang. Mereka nantangin, berani gak sih lu untuk bahas tentang private jet yang digunakan Kaisang? Ya ayo kita bahas yuk. Narasi yang sedang beredar terakhir di luar sana saat ini adalah seorang Kaisang Pangarep, putra Presiden Indonesia,
dilaporkan ke KPK karena diduga menerima gratifikasi daripada pihak salah satu perusahaan di Singapura dalam bentuk penggunaan private jet, dan saat ini sedang menghilang. Luar biasa narasinya netizen kita. Tapi ya sebenarnya kalau kita pikir, nggak ada yang tabu dengan penggunaan private jet sendiri bagi orang-orang yang mampu, yang bisa afford, yang mampu untuk membayar biaya sewa atau biaya pembeliannya. Kalau kita ingat lagi, seorang Kaisang itu bukan seorang pejabat negara. Dia adalah seorang pengusaha yang punya beberapa usaha, punya saham juga di beberapa perusahaan. Dan kalau kita lihat, dari itu aja, si Kaisang ini adalah seorang yang memiliki penghasilan yang banyak. Oke, intinya tuh satu, private jet itu kan itu serah-serah aja gitu. Yang nggak boleh kan soal tudingan atau tuduhan suapnya itu, yang mesti dibuktikan. Kalau punya bukti ya kita mendorong untuk dilaporkan sih. Cuman kalau nggak ada bukti, jangan omong-omong juga sih. Nah kemudian private jet tuh sebenarnya lumrah buat orang yang mampu kan begitu. Jadi buat yang koar-koar ini pertanyaan nih, apakah itu tanda tak mampu? Bisa jadi, bisa jadi. Kalau menurut kalian seperti apa? Tulis di kolom komentar teman-teman. Segini dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Abdul. Ciao.